Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 101. Kekejaman Chen Feng membuat seluruh karyawan sangat ketakutan. Tetapi salah satu karyawan yang tinggi, yang baru saja disebut paling agresif dalam menagih utang, berkata dengan sangat tidak yakin, apa hak Anda tidak membiarkan kami melakukan ini? Kami adalah perusahaan legal. Legal. Chen Feng mencibir, dia akhirnya punya kesempatan untuk sukses. Menggunakan informasi palsu untuk memikat orang lain agar mengambil pinjaman, memalsukan kontrak, membujuk pemberi pinjaman untuk mengambil foto diri mereka sebagai jaminan, pengumpulan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyuapan untuk membujuk orang lain agar menjual diri mereka sendiri. Apakah menurut Anda ini sah? Langkah demi langkah sebagai dia mendekati karyawan itu, mata Chen Feng dipenuhi amarah. Ini semua adalah kehendak bebas mereka sendiri, dan mereka pantas mendapatkannya. Para karyawan masih berargumen bahwa mereka tidak merasa bersalah. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya dan harus memikul banyak tanggung jawab, tetapi Anda, apa yang mereka lakukan jauh lebih penuh kebencian daripada mereka. Chen Feng menjambak rambut karyawan itu dan dengan paksa membenturkan kepala karyawan itu ke layar komputer. Sekali, dua kali, tiga kali. Sampai layar komputer benar-benar hancur dan meja berlumuran darah, Chen gila melepaskan tangannya. Karyawan itu terbaring di meja dengan panik, matanya kabur, dan dia terengah-engah. Kemudian, Chen Feng dengan kasar menendang sasis utama komputer dan menghancurkannya. Dia mengeluarkan memori stick dari sasis utama yang rusak dan langsung mematahkannya. Akibatnya semua yang ada di komputer ini hilang. Oke, saya telah menunda semua orang sebentar. Mulai sekarang, selama 5 menit, hapus untuk saya dan kemudian hancurkan untuk saya. Teriak Chen Feng dingin. Dengan pelajaran yang didapat dari pemukulan ini, tidak ada karyawan lain yang berani bertanya dan menolak. Hapus data di komputer Anda. Setelah beberapa saat, seseorang selesai menghapusnya dan mulai menghancurkan komputernya sendiri. Suara, dentang, menyebar kemana-mana, menarik karyawan dari perusahaan lain di lantai yang sama untuk menonton di luar pintu. Melihat kantor yang berantakan, Chen Feng tiba-tiba berkata kepada Liu Haili, Anda juga harus memiliki informasi kontak peminjam di komputer Anda, kan? Adegan seperti itu membuat Liu Haili sangat bersemangat. Chen Feng, seorang pria yang kejam, ada di dalam dia di matanya, dia tampak seperti penyelamat. Karena komputer ini berisi foto dan informasi pinjamannya, semuanya kini hancur, dan batu yang membebani dadanya selama bertahun-tahun akhirnya disingkirkan. Mendengar pertanyaan Chen Feng, dia mengangguk dan berkata, ya, setiap pinjaman masuk melalui saya. Saya memiliki informasi kontak semua orang. Oke, saya akan memberi Anda tugas untuk menghubungi peminjam ini. Beritahu mereka bahwa semua informasi pinjaman hilang dan mereka tidak perlu membayar kembali uangnya. Kata Chen Feng dengan tenang. Ya, Liu Haili sangat bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara. Seperti dia, ada terlalu banyak gadis yang kewalahan oleh Guolon. Berita ini pasti akan menjadi awal bagi mereka untuk mendapatkan kembali harapan dalam hidup. Dia kembali ke tempat duduknya dan mulai sibuk. Ini pertama kalinya dalam 8 bulan saya menggunakan komputer ini dengan senang hati. Lei Qiong memegangi pipinya yang terbakar dan terus meratap. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Melihat kantor yang berantakan, dia merasa semakin sedih. Kerja keras bertahun-tahun hancur dalam satu hari. Hal-hal yang kamu alami beberapa tahun terakhir ini cukup menyenangkan, dan hari ini bahkan lebih menarik lagi bagimu. Chen Feng melewatinya dan memberinya tendangan lagi di selangkangannya. Memang benar, rasanya sangat enak hingga sangat menyakitkan hingga Lei Qiong pingsan lagi. Secara kebetulan, seseorang telah menghancurkan komputernya, mengambil secangkir air panas, dan menuangkannya ke wajah Lei Qiong. Ah! Sambil berteriak, orang ini terbangun lagi. Namun, ketika saya bangun, saya menghadapi sesuatu yang lebih menakutkan. Gelas demi gelas air panas disiramkan ke wajahnya, setelah itu pemanas air pun tidak sanggup menyala, dan orang-orang mengantri untuk mendapatkan gelas. Chen Feng menghampiri Wang Su, menjambak rambutnya dan mengangkat kepalanya. Dia menyipitkan matanya dan bertanya, di mana medali prestasi kelas 1 yang kamu ambil dari Wang Xinyao? Wang Su sangat ketakutan sehingga wajahnya memerah dan dia meratap, pagi ini, seseorang datang, membeli medali itu seharga 50.000 yuan. Membelinya.
Chen Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, ini adalah sesuatu yang tidak dia duga sama sekali. Setelah bekerja lama, medali prestasi kelas 1 Wang Yu tidak ada. Dia bertanya dengan suara yang dalam, siapa yang membelinya? Wang Su berkata dengan gemetar, itu adalah pria yang memakai kacamata hitam. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia tampak seperti sedang mengambil uang tunai, jadi saya tergoda dan menjualnya. Chen Feng memandang Dayong, hanya untuk melihat Dayong menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa-apa tentang itu. Kejadian ini menjadi hal yang aneh, pihak lain jelas ada di sini untuk mendapatkan medali, tetapi tidak banyak orang yang tahu bahwa medali ini ada pada Wang Su. Memikirkannya sekarang, mungkin seseorang di ruang biliar yang mendengar Wang Xinyao membicarakan hal ini dan masuk terlebih dahulu. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu berarti kamu tidak berguna bagiku? Chen Feng tiba-tiba berkata, sekarang suasana hatinya sedang sangat buruk. Wang Su ketakutan dan langsung berteriak, ini berguna, saya akan mengembalikan uangnya. Uang. Chen Feng tidak bisa menahan tawa dan berkata, sudah kubilang, tidak ada uang yang bisa ditukarkan dengan medali prestasi kelas 1. Kamu seperti ini para binatang buas sama sekali tidak memahami arti dan nilai medali itu. Itu mewakili kehormatan prajurit kerajaan naga, dan itu juga mewakili pengorbanan dan dedikasi kepada negara. Mengaum, dia langsung meraih leher Wang Su dan menarik Wang Su menjauh. Seluruh tubuh Wang Su itu terangkat. Masih mengikuti rutinitas lama yang sama, dia berjalan menuju jendela selangkah demi selangkah. Apa yang akan kamu lakukan? Wang Su, yang lehernya dicekik, berjuang untuk mengucapkan beberapa kata, seluruh tubuhnya didominasi oleh rasa takut. Semua orang yang hadir menghentikan gerakan mereka dan menatap Crazy Chen dalam keheningan, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan orang gila ini. Kesalahan yang kamu buat tidak bisa dimaafkan. Biarkan Tuhan memutuskan apakah kamu hidup atau mati. Di bawah perjuangan Wang Su, Chen Feng dengan mudah mengusir Wang Su, dan dia terbang keluar jendela. Segera terdengar suara ledakan, dan kemudian alarm mobil berbunyi. Jelas sekali, Wang Su jatuh ke dalam mobil. Semua orang tercengang. Pria ini sangat gila. Dia baru saja melakukan pembunuhan. Namun bagi Chen Feng, tidak ada gejolak di hatinya. Tentu saja, dia sengaja melemparkan Wang Su ke dalam mobil tadi agar tidak membunuh binatang buas ini. Tidak masalah jika dia jatuh, tetapi jika dia benar-benar jatuh hingga mati, dia juga akan pusing setelah keluarga Liu muncul seperti tadi malam. Ini adalah Chen Feng. Di balik semua tindakannya yang tampak gila, ada pemikiran yang mendalam. Saat dia keluar dari gedung dengan angkuh, Chen Feng tidak senang memukuli para bajingan ini dan menghancurkan perusahaan omong kosong ini, sebaliknya, dia merasa sangat berat. Medali prestasi kelas 1 Wang Yu adalah kebanggaan sekaligus penyesalannya. Sebagai Kapten Komando Senyan, kematian Wang Yu dan lainnya adalah hal yang paling menyakitkan baginya. Dan jika dia tidak bisa melindungi kehormatan yang diperoleh saudara-saudara ini dengan nyawa mereka, dia tidak layak menjadi kapten. Gila, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dayong tiba-tiba bertanya. Chen Feng menghela nafas dan berkata, masalah medali prestasi kelas 1 Wang Yu hanya dapat dikesampingkan untuk saat ini. Saya pikir pihak lain yang membeli medali Wang Yu mungkin menargetkan saya. Dalam hal ini, dia pasti akan mengambil tindakan terhadapku, kita tunggu saja. Dengan senyum masam, dia melanjutkan, saya hanya ingin membawa medali itu kembali ke Wang Xinyao sepulang sekolah sore ini, tetapi sekarang sepertinya saya tidak bisa melakukannya. Bagaimana kalau? Dayong tiba-tiba ragu-ragu. Chen Feng berbalik, menatap Dayong, dan berkata dengan lega, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda ingin memberikan medali prestasi kelas 1 Anda kepada Wang Xinyao terlebih dahulu, kan? Dayong mengangguk, dan Chen Feng benar-benar menebaknya. Tapi Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang menjadi milikmu adalah milikmu, dan apa yang menjadi milik Wang Yu adalah milik Wang Yu. Jangan khawatir, saya pasti akan mendapatkan medali itu kembali, tidak peduli berapapun harganya. Mata Dayong jauh dan dia mengerti maksud Chen Feng. Bab 102. Setelah sedikit mengembara, sepanjang sore itu hilang lagi. Pukul 4:30, Chen Feng dan Dayong tiba di gerbang sekolah menengah A. Begitu dia tiba di gerbang sekolah, dia menemukan BMW Zhang Shenghao diparkir di pinggir jalan. Zhang Shenghao sedang bersandar di mobil dan merokok. Ketika dia melihat Chen Feng, dia melemparkan rokok itu ke tanah, menghancurkannya dengan telapak kakinya, dan berlari ke arah Chen Feng. Saudara Chen, kamu di sini juga.
Mata segitiga Zhang Senghao tidak terlihat galak, melainkan lembut. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pemimpin geng. Chen Feng melihat sekeliling, ekspresinya tidak bagus, dan bertanya, apakah kamu sendirian? Zhang Senghao menggelengkan kepalanya dan berkata, ada lebih dari 10 saudara yang diam-diam. Akhir-akhir ini tidak damai, dan hari Sabtu mengajukan penawaran dengan geng Tianlang akan segera berakhir. Ini dia, jika saya tidak mengkhawatirkan Xinyan, saya tidak akan mengambil risiko datang ke sini. Memang, dia menemukan beberapa peluit rahasia. Chen Feng mengangguk dan bertanya lagi, bagaimana tadi malam? Apakah adakah yang mencari masalah untuk Zhang Xinyan? Zhang Senghao tiba-tiba dia menjadi serius dan mengangguk, memang ada beberapa. Mereka pasti orang-orang dari keluarga situ, tapi tadi malam saya meminta lebih dari 40 saudara, 10 di antaranya memegang senjata, untuk berjaga di luar, tetapi sekelompok orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya kekhawatiran sekarang adalah putrinya Zhang Xinyan. Mengetahui bahwa tadi malam berbahaya, dia menghabiskan banyak uang untuk melindungi keselamatannya. Itu bagus. Chen Feng tidak tertarik dan tidak berniat untuk terus berbicara dengan Zhang Senghao. Zhang Senghao tidak bisa menahan rasa malunya. Insiden di ruang biliar masih mengganggu Chen Feng dan membuatnya merasa tidak nyaman dalam segala hal. Untungnya sekolah telah usai, gerbang sekolah terbuka, dan sekelompok siswa berseragam sekolah keluar dari gerbang sekolah dengan langkah ceria. Mereka bertiga berdiri di pinggir jalan menunggu. Setelah beberapa saat, Wang Xinyao keluar dengan Zhang Xinyan di lengannya. Keduanya sangat gembira melihat Chen Feng. Setelah berjalan mendekat, mereka berbarengan menyapa Chen Feng. Paman, Chen Feng. Dayong tidak peduli, tetapi Zhang Senghao, yang diabaikan, sangat malu. Putriku hanya menatap Chen Feng, bukan dia sama sekali. Tapi tidak apa-apa, selama hubungan dekat antara putrinya dan Chen Feng terus berlanjut, Chen Feng akan selalu memegang kartu ini di tangannya. Melihat sekeliling mereka berdua, Chen Feng tersenyum dan berkata, ya, keduanya lincah dan aktif, itu bagus. Kata-kata ini tentu saja mengkhawatirkan, tetapi meskipun kata-kata Chen Feng singkat dan padat, kepada kedua gadis tadi malam, tapi itu adalah malam yang berbahaya. Jika bukan karena anak buah ayahnya dan keterampilan Dayong, saya tidak akan bisa membayangkan konsekuensinya. Zhang Xinyan tiba-tiba melihat kain kasa di kepala Chen Feng dan tidak bisa menahan cemberut. Dia mengerti bahwa baik dia maupun Wang Xinyao bukanlah fokus balas dendam pada keluarga situ dan keluarga Liu tadi malam, tetapi Chen Feng adalah fokusnya. Mereka semua sangat ketakutan tadi malam, belum lagi situasi Chen Feng, yang pasti sangat berbahaya. Dia khawatir di dalam hatinya dan bertanya dengan prihatin, Chen Feng, apa yang terjadi dengan kepalamu? Wang Xinyao juga memperhatikan luka di kepala Chen Feng dan bertanya dengan cemas, Paman, apa yang terjadi? Apakah kamu dipukuli? Chen Feng sedikit malu, sepertinya dia memiliki kesan yang sangat baik pada kedua gadis ini sebelumnya, seolah-olah dia adalah dewa perang dan tidak akan terluka. Kali ini saya gagal, sungguh memalukan. Tidak apa-apa, itu hanya gigitan nyamuk, kata Chen Feng sambil tersenyum santai. Zhang Xinyan merasa sedikit bersalah dan tertekan, dia ingin menyentuh luka Chen Feng, tapi Chen Feng menghindarinya. Chen Feng tersenyum lebar dan berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir. Zhang Xinyan merasa lebih lega, tetapi seluruh wajahnya masih berkerut. Paman, apakah semuanya sudah beres? Di mana Guru Zhang dan saya akan tinggal hari ini? Wang Xinyao bertanya dengan kepala kaku. Sejujurnya, dia masih menganggap menarik bersama Chen Feng. Mata Zhang Xinyan segera kembali ke dunia nyata, dan kalimat ini benar-benar menyentuh hatinya. Melihat kerinduan mereka berdua, Chen Feng menyeringai dan berkata, masalahnya telah diselesaikan. Kamu tidak dalam bahaya untuk saat ini. Ayo kembali ke komunitas Linye di malam hari. Kita akan mengadakan barbeque dan minum anggur di pasar malam di lantai bawah. Bagaimana kalau bersantai? Begitu saran ini keluar, semua orang sangat gembira. Saya stres akhir-akhir ini, dan saya sudah lama ingin bersantai. Wang Xinyao, khususnya, melompat dengan gembira, mengacungkan jempol pada Chen Feng dan berkata, Paman, bagus sekali, aku paling suka makan barbeque. Kucing kecil yang rakus. Chen Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun Zhang Xinyan bahagia di hatinya, dia tidak memaafkan. Dia melihat ke samping ke arah Chen Feng dan berkata, kamu meminta kami untuk makan. Ketika tiba waktunya untuk membayar, jangan lari dan biarkan kami membayar tagihannya.
Mata Chen Feng melebar dan dia berkata dengan berani, lihat apa yang kamu katakan, sepertinya aku pelit. Ayo, jangan bayar siapapun di antara kalian malam ini, aku akan mengkhawatirkan siapapun yang membayar. Lagi pula, dengan Li Tongzu, pejabat tinggi di sini, dia tidak khawatir tentang uang sama sekali. Zhang Xinyan mengedipkan matanya dan berkata dengan curiga, apakah matahari terbit di barat hari ini? Jangan coba-coba menipu saya. Saya akan membuang dompet saya segera setelah saya sampai di rumah dan turun ke bawah tanpa sepeser pun. Pengalaman masa lalu. Biarkan dia waspada terhadap Chen Feng. Pemilik pelit ini pasti memiliki niat buruk dan ingin gagal membayar utangnya. Kata-kata Zhang Xinyan membuat Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, reputasiku di benakmu sangat buruk. Kamu boleh makan apapun itu. Zhang Xinyan memandang Chen Feng dengan jijik, jelas dia takut ditipu. Zhang Shenghao tidak tahu malu dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Saudara Chen, terima kasih telah menjaga Xinyan akhir-akhir ini. Saya mentraktirmu malam ini. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjilat Chen Feng. Tapi saat dia tersenyum, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua orang memandangnya seolah dia bodoh. Bahkan Zhang Xinyan menatapnya dengan mata aneh. Sambil tersenyum, Chen Feng berkata dengan bijaksana, Bos Zhang, Dayong adalah saudara laki-laki saya, Xinyao adalah keponakan saya, dan Xinyan adalah istri saya. Hari ini adalah jamuan makan keluarga. Kami makan sebagai sebuah keluarga. Anda bertingkah aneh. Apa yang Anda pikirkan? Kami akan mengambilnya, lain kali. Hingga saat ini, dia masih sedikit khawatir. Namun kalimat ini sengaja diucapkan, ingin menguji kesabaran pihak lain lagi. Ditolak dengan sopan, Zhang Shenghao merasa sedikit malu dan berkata kepada Zhang Xinyan, Xinyan, kalau begitu ayah tidak akan berpartisipasi. Kalian makan, apakah kamu perlu aku mengirimmu ke sana? Melihat tatapan menyedihkan ayahnya, Zhang Xinyan tidak bisa tidak tahan dan berbalik. Beralih ke Chen Feng, dia berkata, Chen Feng, meskipun kamu bercanda, kamu mengatakan bahwa aku adalah istrimu, dan aku mengakuinya hari ini. Tetapi karena aku adalah istrimu, apakah ayahku ayah mertuamu? Tentu saja, hanya untuk hari ini. Kali ini, Chen Feng terhenti. Zhang Xinyan melanjutkan, karena ayahku adalah ayah mertuamu, apakah dia juga anggota keluargamu? Bolehkah aku menghadiri jamuan keluargamu? Chen Feng kehilangan kata-kata lagi. Dia tidak bisa berkata-kata sehingga dia benar-benar bingung. Setelah memikirkannya, dia masih tidak bisa keras kepala, jadi dia berkata kepada Zhang Shenghao, ayah mertuaku, ayo mengemudi, ayo pergi. Mendengar ini, Zhang Shenghao sangat gembira, mengangguk cepat, dan dengan cepat melangkah maju dan membuka pintu. Senang rasanya memiliki anak perempuan yang baik. Tidak peduli apapun, selama dia bisa duduk di meja, hubungan dengan Chen Feng bisa diredakan. Saat Chen Feng berjalan, dia berkata kepada Zhang Xinyan, yang tersipu, kamu telah mengakui bahwa kamu adalah gadisku. Meskipun hanya 1 hari, kamu tetap mengakuinya. Setelah makan malam, aku akan pergi ke kamarmu untuk tidur. Ayo pergi bersama. Hadiah suami dan istri. Jika dia berhasil malam ini, maka melatih Zhang Xinyan, menantu perempuan kecil, dapat dianggap sebagai kesuksesan total. Wajah Zhang Xinyan tiba-tiba memerah sampai ke telinganya, dan dia berkata dengan rasa malu dan marah, Chen Feng, kamu sangat menjijikkan, apakah menarik memanfaatkanku seperti ini? Chen Feng berkata dengan tatapan polos, kamu mengakuinya itu sendiri, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Apa yang salah? Oke, kamu harus datang malam ini. Ada gunting di bawah bantalku. Jika kamu berani datang, aku akan memotong barangmu. Zhang Xinyan berkata dengan marah. Selangkangan Chen Feng tiba-tiba terasa dingin dan dia mengutuk, dasar jalang, kamu terlalu kejam. Kamu akan memotong keturunanku. Kamu pantas mendapatkannya. Siapa yang memintamu untuk menindasku? Lupakan saja, aku tidak akan pergi. Burung itu harus kehilangan nyawanya. Kamu harus pergi. Bab 103. Kembali ke komunitas Linyai, semua orang beristirahat di kamar sebentar. Chen Feng melepas lengan pendek, sudahkah kamu makan, dan melihatnya lagi dan lagi, merasa sangat sedih. Pakaian bagus seperti itu telah rusak. Chen Feng berganti menjadi kemeja putih sederhana lengan pendek, tampak menyegarkan, bersih, dan mumpuni. Untuk makan malam ini, pakaian Zhang Xinyan tidak robek, tapi dia juga mengganti pakaiannya. Mengenakan rok berwarna merah tua yang melingkari pinggul,
Ia mengenakan stoking hitam di kaki lurus panjang, dipadukan dengan sepasang sepatu kulit hak tinggi runcing, membuatnya terlihat dewasa dan seksi. Dan dia juga memakai riasan tipis hari ini, dengan 2 anting oval tergantung di telinganya, membuatnya semakin cantik dari sebelumnya. Seluruh sosok itu seperti bintang, mempesona. Ini sudah larut malam, mengapa kamu berpakaian begitu indah? Kamu pergi bekerja di bar. Chen Feng memandang Zhang Xinyan dan berkata dengan bercanda. Tapi sejujurnya, itu sungguh indah dan membuat orang merasakan sedikit keinginan yang tidak bisa dijelaskan. Kamu, Zhang Xinyan memutar matanya dan langsung memarahi, seekor anjing tidak bisa memuntahkan gading. Haha. Untuk beberapa alasan, dia hanya menyukai ekspresi marah Zhang Xinyan. Chen Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum, melambai kepada semua orang, ayo pergi makan dan minum. Sekarang sudah jam 6:30, sisa panas di siang hari berangsur-angsur hilang, dan angin sepoi-sepoi sejuk. Ini saat yang tepat untuk duduk-duduk di jalan dan makan di pasar malam. Ketika kami turun, kami menemukan kedai barbeque yang sama tempat kami makan malam bersama Ruan Qingqiu hari itu. Pemiliknya mengenakan handuk di lehernya dan sedang memanggang daging dengan serius di depan kompor panas. Bos, waktunya memesan. Chen Feng mengambil tempat duduk terlebih dahulu dan melambai kepada bos dengan tatapan berani. Ini dia. Setelah menyeka keringatnya, bos mengambil menu dari samping dan berlari sambil tersenyum. Begitu dia mendekat dan melihat penampilan Chen Feng dengan jelas, senyum di wajahnya menghilang seketika, dan dia berkata dengan sedih, mengapa kamu? Yang lain duduk satu demi satu, tetapi begitu mereka duduk, disambut dengan sikap bos yang tidak ramah. Tidak apa-apa jika Chen Feng suka memuat masalah dengan pria, tetapi melihat sikap ini, dia juga memiliki masalah dengan bos bisnis ini, dia benar-benar master yang gelisah. Bos, ada apa? Apakah kamu kenal pria sialan ini? Zhang Xinyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bosnya juga memiliki temperamen yang lugas. Dia melemparkan menu ke atas meja dengan kasar dan berkata kepada Chen Feng, saudaraku, wanita yang kamu bawa kemarin, sial, dia membawa pistol di tangannya. Saat ada keributan, polisi datang dan membubarkan kerumunan, saya tidak bisa lagi melakukan bisnis apapun. Dia awalnya memiliki beberapa meja pelanggan yang baik dan penghasilan beberapa ratus yuan, tetapi begitu dia melepaskan tembakan, seseorang mengambil keuntungan darinya dan melarikan diri bahkan tanpa memberinya uang, tapi ini membuatnya depresi untuk waktu yang lama. Bagus kali ini, pelakunya ada di sini, tidak heran dia terlihat begitu baik. Chen Feng tampak polos dan berkata sambil tersenyum, bos, jangan terlalu picik. Saya di sini untuk mencari kompensasi untuk Anda hari ini. Item yang lebih mahal di menu Anda berada pada harga yang lebih tinggi. Saya jamin uang Anda akan kembali hari ini. Bos memandang Chen Feng dengan ekspresi jijik di wajahnya. Ketika saya memikirkan cara Crazy Chen memesan makanan kemarin, dan kemudian memikirkan cara Crazy Chen melarikan diri seperti kelinci, bagaimana orang seperti itu bisa rela mengeluarkan uang untuk mentraktir teman-temannya ke pesta. Lagi pula, dia tidak percaya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kemarin kamu memesan mie goreng dan beberapa botol anggur, dan kamu melarikan diri. Sekarang kamu tiba-tiba begitu murah hati hari ini. Ada apa? Apakah kamu memenangkan hadiah lotre? Hahaha. Chen Feng tertawa, tidak marah sama sekali. Menurutku bos ini agak menarik. Zhang Xinyan menjadi tertarik. Terutama ketika dia mendengar bahwa seorang wanita makan malam dengan Chen Feng tadi malam, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dengan siapa dia datang untuk makan malam kemarin. Apakah itu seorang wanita? Benar. Bos tiba-tiba berkata. Dia tersenyum, terlihat sedikit jorok, dan berkata, wanita itu terlihat seperti ini. Saya belum pernah melihat wanita secantik itu dalam hidup saya. Dia lebih cantik dari bintang-bintang di TV. Zhang Xinyan tiba-tiba wajahnya berubah, dan dia menjadi sedikit tidak senang. Dia bertanya dengan wajah datar, seberapa cantik dia? Lebih cantik dari saya. Selama bos ini memiliki sedikit fleksibilitas, dia akan menyelamatkan muka untuk Zhang Xinyan. Tapi bos ini, tipikal pria straight yang naif, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar, dia lebih cantik darimu. Haha, begitu dia mengatakan ini, Chen Feng tertawa begitu keras hingga dia terluka dalam hati. Wajah Zhang Xinyan menjadi semakin jelek, dan dia menginjak punggung kaki Chen Feng dengan tumitnya. Lucu sekali, bukan? Dia hanya bisa melampiaskan seluruh amarahnya pada Chen Feng. Sakit, sakit. Chen Feng dengan cepat melambaikan tangannya dan memohon belas kasihan. Sungguh menyakitkan.
Zhang Xinyan kemudian meletakkan kakinya ke belakang, mendengus dingin, dan menoleh ke samping. Menyebalkan sekali. Aku bahkan merias wajahku malam ini, tapi di mata bosku, aku tidak bisa dibandingkan dengan wanita tadi malam. Sungguh keji, alam semesta kecilnya akan meledak. Kegembiraan ini menyenangkan untuk ditonton, dan pemakan melon Wang Xinyao sedang online. Dia menunjukkan kedua lesung pipinya dan tersenyum kepada bosnya, "Bos, kamu benar-benar tidak tahu malu. Wanita cantik ini adalah bibiku, dan pria tampan ini adalah pamanku. Di depan bibiku, kamu mengatakan bahwa pamanku sedang makan dengan wanita lain, dan kamu bilang wanita itu lebih cantik dari bibiku, bukankah kamu mencoba menghasut hubungan di antara mereka? Lihat bosmu, kamu tidak bisa berbicara dengan baik, kurasa kamu tidak akan menghasilkan uang." Meskipun ini dikatakan oleh seorang gadis, itu lebih merupakan lelucon. Artinya, tetapi bahkan Zhang Shenghao harus mengakui bahwa ringkasan ini tepat. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Dia makan malam dengan wanita itu tadi malam, dan wanita itu lebih cantik dari dia. Mata bos melebar, tidak tahu apa yang dia katakan salah. Chen tertawa terbahak-bahak hingga hampir kehilangan kesabaran, bos ini sangat jujur dan dia menyukainya. Wajah Zhang Xinyan menjadi semakin jelek, dia mengangkat dua kepalan tangan berwarna merah muda dan ingin memukul seseorang. Wang Xinyao juga terhibur oleh bosnya dan menutup mulutnya, melambaikan tangannya dan berkata, "Bos, kamu harus memasak dulu, pilih yang mahal. Ingatlah untuk membayar tagihannya." Bos tidak lupa mengingatkan Chen Feng saat dia pergi, dia masih belum menyadari kesalahan apa yang dia katakan. Episode kecil sederhana ini membuat suasana makan penuh kegembiraan. Meskipun Zhang Shenghao tetap diam, dia juga terpengaruh oleh suasana ini. Faktanya, apakah itu terhadap Wang Xinyao atau Zhang Xinyan yang marah, mereka selalu memiliki perasaan aneh bahwa mereka suka tinggal bersama Chen Feng. Karena selama kamu tetap bersama Chen Feng, apapun yang terjadi, hidup tidak akan pernah membosankan. Orang ini sepertinya memiliki kekuatan magis, mampu menggugah emosi setiap orang dan membenamkannya dalam dunia yang tidak dapat mereka lepaskan. Mungkin ini juga merupakan kemampuan khusus. Apa yang membuatmu sangat senang? Li Tongzu tiba-tiba berjalan mendekat, memegang dua botol Wu Liangye di tangannya. Ia mengenakan kemeja putih, meski usianya sedikit lebih tua, namun temperamen anggunnya terlihat jelas, sangat berbeda dengan para pemimpin besar yang biasanya berseragam. Kecuali Chen Feng dan Dayong, semua orang berdiri karena terkejut. Kulit kepala Zhang Shenghao bergetar, tanpa diduga, Chen Feng juga mengundang Li Tongzu. Dia secara naluriah mengulurkan tangannya, ingin berjabat tangan dengan Li Tongzu, tetapi dia merasa itu tidak pantas. Bagaimanapun, pihak lain adalah orang yang hebat. Namun, Li Tongzu tidak mengudara sama sekali, dan berinisiatif untuk berjabat tangan dengannya, kemudian dengan Zhang Xinyan yang berdiri, dan bahkan gadis kecil Wang Xinyao juga berjabat tangan. Bagaimanapun, itu adalah kebiasaan lama yang sama, dan ini seperti inspeksi pemimpin. Direktur Li, ini saudaraku Dayong. Chen Feng duduk di sana tanpa niat untuk bangun, dan menunjuk ke arah Dayong. Li Tongzu hendak berjabat tangan dengan Dayong, tapi melihat Dayong mengangguk padanya. Tangan yang hendak mengulurkan tangan ditarik kembali, dan dia mengangguk ke Dayong dan berkata, "Halo." Adegan ini agak memalukan. Li Tongzu duduk, dan entah kenapa, suasana gembira menghilang seketika. Terutama Zhang Shenghao dan Zhang Xinyan bisa melihat ketegangan yang terpendam, lagi pula mereka jarang makan dengan bos setingkat ini. Chen Feng masih tampak riang. Dia telah duduk di meja pertama perjamuan kenegaraan. Tempat kecil ini bukanlah apa-apa. Untuk meredakan ketegangan semua orang, dia tersenyum dan berkata, "Direktur Li juga akan menjadi teman kita mulai sekarang. Tidak perlu ditahan ketika Anda bersama Direktur Li. Dia masih sangat mudah bergaul. Dia tidak bersikap seperti bos besar." "Ya." Li Tongzu mengangguk dan berkata, "Pada hari kerja, saya hanyalah orang biasa. Semua orang adalah teman Tuan Chen, yang juga merupakan teman saya. Tidak perlu untuk menahan kita saat kita makan bersama. Selama semua orang senang." Setelah mengatakan ini, suasananya menjadi sangat santai. Namun selain terkejut, Zhang Shenghao juga mengambil keputusan, sayang sekali Chen Feng kehilangan kartu ini, sejak saat itu ia sangat ingin mendapatkan kartu ini kembali. Bab 104. Melihat tidak ada satupun orang yang dibawa oleh Chen Feng yang tampak seperti orang yang berusaha menghindari tagihan, sang bos akhirnya merasa lega dan memberikan semua barang mahal kepada Chen Feng. Manfaatkan kesempatan ini, dan kekalahan tadi malam akan kembali. Teman baik,
Ada meja bundar kecil, penuh piring dan makanan. Apalagi di bagian tengahnya ada kaki domba yang besar, kulitnya yang halus mengeluarkan minyak, enak sekali. Li Tongzu merasa malu, bukankah dia hanya mentraktir tamu makan malam? Memesan meja seperti itu jelas dimaksudkan untuk membunuhnya. Ini saat yang tepat, mengetahui bahwa saya akan disembelih, saya bersedia untuk tidak mengatakan apa-apa, dan saya masih harus mengeluarkan 2 botol anggur yang baik. Membuka minuman keras, Li Tongzu membawa dispenser anggur dan cangkir. Saat dia hendak menuangkannya, dia dihentikan oleh Chen Feng. Chen Feng berkata sambil tersenyum, jangan menjadi orang yang picik. Hari ini di pasar malam Xijing, Anda, manajer Aula, sangat membumi. Ayo minum dari gelas. Dia meminta beberapa gelas bir besar dari bos dan meletakkannya di atas meja. Formasi ini secara langsung membuat takut Li Tongzu. Selama bertahun-tahun, Li Tongzu tidak pernah minum seperti ini. Sebelumnya, apakah dia menemani pemimpin atau orang-orang di bawahnya yang menjilatnya, itu selalu di hotel besar dengan lingkungan kelas atas, dan dia minum satu demi satu dari cangkir kecil. Tapi kalau dipikir-pikir, suasana saat ini memang bagus, singkatnya sangat santai, tidak terlalu banyak kendala, dan sangat nyaman. Oke. Dia mengertakkan gigi dan mulai menuangkan anggur. Setiap gelas terisi sampai penuh, setidaknya 1 atau 2. Dia sudah berusaha sekuat tenaga hari ini, mempertaruhkan nyawanya untuk menemani orang gila itu. Setelah menuang 4 gelas, ternyata masih ada gelas yang kosong. Setelah memikirkannya, dia berhenti dan tidak melanjutkan menuangkan. Keempat pria itu sedang minum. Saya tidak tahu apa yang diminum Zhang Xinyan. Lagi pula, dia tidak punya kebiasaan memaksa gadis untuk minum. Terus tuangkan. Chen Feng mendorong cangkir terakhir di depan Li Tongzu, menatap Zhang Xinyan yang masih marah dan berkata, istri saya bekerja di bar. Jangan meremehkannya jika Anda tidak memberikannya. Itu padanya. Tidak. Tidak. Setelah berpikir sejenak, Li Tongzu mengambil botol anggur dan terus menuangkan anggur. Dia berkata sambil menuangkan, saya biasanya tidak menyarankan perempuan untuk minum. Mendengar ini, Zhang Xinyan menjadi marah dan mendengus, minum saja, jika kamu mabuk, seseorang akan membawamu ke atas. Dia bisa melihat itu, Chen Feng ingin dia minum. Kalau begitu, ayo minum sepuasnya. Setelah minum terlalu banyak, muntah di sekujur tubuh terkutuk ini bisa dianggap sebagai balas dendam. Xinyan, kamu tidak bisa minum. Kamu lupa. Zhang Shenghao tiba-tiba menjadi gugup karena dia tahu Zhang Xinyan tidak bisa minum. Tidak apa-apa, ayah. Zhang Xinyan melirik Chen Feng dan berkata, bagaimanapun, akan ada orang yang menungguku di malam hari. Dia tahu apa yang dikhawatirkan ayahnya, tetapi dengan Chen Feng di sini hari ini, dia merasa benar-benar nyaman. Zhang Shenghao sepertinya memahami pikiran putrinya dan berhenti menghalanginya. Saya hanya diam-diam berdoa untuk Chen Feng di dalam hati, berharap dia tidak disiksa sampai menjadi gila malam ini. Tidak ada yang mau merampokku. Aku akan menjaga Zhang Xinyan saat dia mabuk. Chen Feng menepuk dadanya dan berkata dengan jujur. Hari ini adalah hari gadis Zhang Xinyan sendiri. Jika dia tidak minum terlalu banyak pada gadis ini, bagaimana dia bisa bersikap begitu santai di malam hari? Setelah menuangkan anggur untuk Zhang Xinyan, Li Tongzu bertanya kepada Wang Xinyao, apa yang diminum gadis kecil itu? Ini masih anak-anak di sekolah, jadi dia seharusnya tidak bisa minum. Tapi Wang Xinyao menggosok tangannya, menatap botol anggur di tangan Li Tongzu, dan berkata dengan penuh semangat, saya juga ingin minum putih, minuman itu membosankan. Ini. Li Tongzu tertegun, dengan senyum masam di wajahnya, dan segera melihat ke arah Crazy Chen. Itu hanya Chen Feng, dan orang-orang yang berhubungan dengannya juga bukan orang biasa. Anak kecil, apa yang kamu minum? Chen Feng memelototi Wang Xinyao, melambai kepada bos dan berkata, bos, beri saya sebotol susu untuk diminum anak ini. Wang Xinyao berkata tidak yakin, saya punya anggur asing, bir, dan anggur putih. Apa yang belum kamu minum? Terakhir kali di bar, beberapa anak laki-laki mencoba membuatkanku minuman dan memanfaatkanku, tapi pada akhirnya, mereka semua turun satu persatu, dan aku baik-baik saja. Melihat ekspresi bangga Wang Xinyao, Chen Fenghe berkata dengan marah, ini memalukan. Apa yang harus kamu pamerkan? Tidak apa-apa bagi orang di bawah umur untuk pergi ke bar untuk minum. Juga, apakah kamu bodoh? Mereka semua minum itu turun. Katakan siapa yang membayar tagihannya pada akhirnya. Ini aku. Harganya lebih dari 4.000 yuan.
Wang Xinyao menciutkan lehernya dan tiba-tiba menyerah. Chen Feng sangat marah hingga dadanya sakit, dan dia memarahi Wang Xinyao, sekarang aku tahu bagaimana kamu kehilangan uangmu. Dasar bodoh, beri aku susu. Kamu tidak akan bicara sampai otakmu berkembang sepenuhnya. Suplementasi, bukan untuk otak. Wang Xinyao bergumam, tidak yakin. Kata-kata, segera membungkam Chen Feng. Pamannya dikalahkan, dan Zhang Xinyan, bibinya, juga online dalam mode orang tua. Dia memarahi Wang Xinyao, kamu adalah seorang perempuan. Jika kamu berani pergi ke bar di masa depan, saya akan menghukum kamu untuk menyalin buku bahasa Inggris 5 kali. Tahukah kamu bahwa gadis yang pergi ke bar bukanlah gadis yang baik? Melihat Wang Xinyao dengan kesombongannya yang memberontak ditekan, Chen Feng buru-buru menggema, ya, kecuali bibimu. Keduanya menegur Wang Xinyao sampai dia hampir jatuh ke bawah meja, dengan menyedihkan. Sekotak susu. Untungnya, bos tiba tepat waktu dan membebaskan Wang Xinyao. Dengan piring di atas meja dan anggur di tangan, Chen Feng mengangkat gelasnya dan berkata, mari kita semua bersulang. Itu hanya karena begitu banyak hal telah terjadi dalam beberapa hari terakhir, tapi kita bisa berbagi suka dan duka. Ayo, bersorak. Semua orang bersulang. Cangkir, Chen Feng memimpin dan meminum setengah cangkir dalam satu tarikan napas. Zhang Shenghao dan Dayong mengikuti Chen Feng dan minum setengah cangkir tanpa mengerutkan kening. Li Tongzu juga minum dengan cara yang lebih elegan, dan dia belum pernah minum seperti ini sebelumnya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia mengertakkan gigi dan meminum setengah cangkir sekaligus. Anggurnya ada di mulut Anda, sangat pedas, namun menyegarkan. Zhang Xinyan dibiarkan memegang cangkir dan tidak minum dalam waktu lama. Chen Feng terkekeh dan berkata kepada Zhang Xinyan, ada apa? Minumlah, jangan takut. Jika kamu terlalu mabuk, aku akan menunggumu malam ini. Cih, aku takut padamu. Zhang Xinyan sepertinya untuk tetap marah, mengangkat gelas anggurnya dan menuangkan seluruhnya ke dalam segelas anggur putih. Adegan ini mengejutkan Chen Feng. Kamu luar biasa. Setelah memujinya, Chen Feng juga mengangkat gelasnya dan meminum sisa setengah gelas anggur sekaligus. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah kalah dari wanita jalang ini. Xinyan, tolong pelan-pelan, jangan minum seperti ini. Zhang Shenghao sedikit khawatir, minum seperti ini bisa merusak perutnya. Zhang Xinyan menghela nafas beberapa kali, tersenyum, dan menganggapnya cukup enak. Penampilan imut itu langsung membuat Chen Feng tertawa. Meskipun dia khawatir, Zhang Shenghao juga melihatnya dan langsung menuangkan lebih banyak anggur untuk Chen Feng dan Zhang Xinyan, tetapi jumlah untuk Zhang Xinyan jelas jauh lebih sedikit. Setelah cangkir pertama, semua orang akhirnya mulai menggunakan sumpitnya. Di antara mereka, Wang Xinyao makan paling bahagia, dia hampir menarik kaki domba besar itu ke piringnya. Semua orang mengobrol dengan gembira, dan Chen Feng berkata kepada Li Tongzu, saya akan memanggil Anda Lao Li mulai sekarang. Terlalu asing untuk selalu memanggil Direktur Li. Sedangkan bagi Anda, jangan panggil saya Tuan Chen, Tuan Chen. Panggil saja aku Chen Feng. Li Tongzu sangat senang karena dia bisa langsung memanggil Chen Feng dengan namanya, yang berarti hubungannya dengan Chen Feng selangkah lebih dekat. Oke. Dia segera mendentingkan gelas itu dengan Chen Feng lagi dan menyesapnya. Adegan ini membuat Zhang Shenghao sangat iri, namun dia tidak berani menduganya, kini dia hanya bisa memanggilnya Chen Feng dan kakak Chen. Dan nama yang diberikan kepada seseorang dapat mengetahui hubungan antara kedua orang tersebut. Bab 105. Zhang Xinyan makan dengan sangat elegan, membelai rambut panjangnya dengan satu tangan dan mengunyah makanannya dengan hati-hati. Ketika dia mendengar Li Tongzu dan Chen Feng berbicara tentang nama, dia menjadi tertarik dan bertanya kepada Chen Feng, lalu aku harus memanggilku apa sekarang? Chen Feng bahkan tidak memikirkannya dan langsung berkata, kamu bisa menyebutku Crazy dari sekarang. Dayong, yang selama ini diam, menatap Chen Feng dengan kaget. Saya telah mengenal Chen Feng selama bertahun-tahun dan hanya bisa memanggilnya Kapten Chen Feng, baru pada misi hidup atau mati dia dan saudara-saudaranya yang lain mendapat kehormatan untuk memanggilnya orang gila Chen Feng. Dia juga tahu bahwa orang yang bisa menyebut Chen Feng gila adalah orang yang paling dipercaya dan paling dekat dengan Chen Feng. Setelah mengenal wanita ini dalam waktu sesingkat itu, Chen Feng rela membiarkannya menyebutnya gila, sepertinya dia sudah menganggap wanita ini sebagai miliknya. Crazy. Zhang Xinyan tidak mengerti hal ini, mengerutkan kening dan berkata, oke, kalau begitu aku akan menyebutmu gila. Dia hanya merasa bahwa setiap kali dia menyebutmu gila,
itu sama dengan memarahi Chen Feng lagi, yaitu cukup menyenangkan. Wang Xinyao menggigit daging dan bertanya, "Paman, aku harus memanggilmu apa?" Semua orang tertawa, gadis kecil ini agak lucu. Chen Feng menyentuh payudara Wang Xinyao dengan gelas anggurnya dan berkata, "Kamu hanya bisa memanggilku paman, jangan memikirkan hal lain." Setelah setengah anggur dan setengah makan, sesuatu yang buruk terjadi. Zhang Xinyan, yang masih sangat anggun, tiba-tiba mengubah penampilannya. Wajahnya merah padam dan matanya kabur. Terkadang dia tertawa dan mengacak-acak rambutnya, terkadang dia bersulang dengan liar, terkadang dia melihat ke langit dan melolong, terkadang dia merangkul orang lain. Terlebih lagi, dia menginjak bangku, mengangkat kepalanya dan minum. Penampilan yang berani dan bebas itu tidak ada bedanya dengan penampilan pria wanita. Karena dia mengenakan rok pendek, postur ini sungguh tidak senonoh. Zhang Shenghao sangat terkejut hingga dia terus menarik putrinya ke bawah, takut dia akan ketahuan dan dipermalukan. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Chen Feng, tetapi juga para tamu lainnya pun ketakutan dengan kemunculan Zhang Xinyan. Tapi bosnya sengsara, dia baru saja mengusir seorang wanita cantik bersenjata tadi malam, dan hari ini dia menyambut seorang wanita cantik yang sedang mabuk dan gila. Dia mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Jika bisnisnya terganggu lagi hari ini, dia pasti akan menangkap Chen Feng, pelakunya, dan menggunakan batu bara di kompor untuk membakar pantatnya. Apakah dia mabuk? Chen Feng sama sekali tidak menyadari pikiran jahat bosnya. Dia memandang Zhang Xinyan dan bertanya kepada Zhang Shenghao tanpa daya. Pada saat ini, Zhang Xinyan seperti seekor ular, melingkari lengan kirinya dengan erat, terkikik tanpa henti. Dibelai oleh kelembutannya, Chen Feng adalah seorang pria sejati dan terus mendorong. Namun ular itu terjerat begitu erat sehingga tidak bisa dilepaskan. Zhang Shenghao menghela nafas dan berkata, "Xinyan tidak bisa minum. Selama dia meminumnya, dia akan mabuk dan tidak sadarkan diri setengah jam kemudian, dan temperamennya akan berubah drastis. Inilah mengapa saya menghentikannya dari awal." "Ya, apa-apaan ini?" Chen Feng berkata dengan marah, "Kamu masih minum ketika kamu tidak bisa minum, itu benar-benar menimbulkan masalah bagi orang-orang." Li Tongzu juga banyak minum, temperamen anggunnya telah banyak memudar, dan dia mendapatkan sedikit aura, duduk menyamping di bangku dengan kerah terbuka. Dia tersenyum dan berkata, "Nona Xinyan, kamu marah, jadi kamu harus minum meskipun kamu tidak bisa." Wanita sangat cemburu. "Gila Chen, kecantikan apa yang kamu miliki kemarin?" Pertanyaan ini langsung ditanyakan. "Tepat sekali. Marah." Chen Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata sambil tersenyum, "Kemarin, saya sebenarnya makan di sini bersama seorang wanita cantik. Anda tahu wanita cantik ini, dan bos Zhang seharusnya sudah mendengarnya juga." "Oh," kata Li Tongzu penasaran. "Saudara Chen, siapa yang kamu maksud?" Zhang Shenghao juga menjadi tertarik. Chen Feng tidak menyembunyikan apapun dan melontarkan 3 kata, "Starscream." Setelah mendengar nama ini, ekspresi Li Tongzu dan Zhang Shenghao berubah drastis. "Tidak peduli apa, aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang makan malam dengan Chen Feng tadi malam sebenarnya adalah wanita ini." Starscream Ruan Qingqiu diperkenalkan kepada Chen Feng oleh Li Tongzu pada saat itu. Tanpa diduga, Crazy Chen akan makan malam bersama Starscream setelah perkenalan, begitu cepat. Namun, dia juga menjadi khawatir dan mengingatkan Chen Feng, "Chen Feng, wanita ini benar-benar jahat. Sebaiknya kamu tidak terlibat. Saya merasa Nona Xinyan jauh lebih baik daripada Starscream itu." Kata-kata ini sangat menarik. Dari di lubuk hatinya, meskipun Ruan Qingqiu memang wanita yang menggoda, dia bagaimanapun juga beracun. Dan Zhang Xinyan adalah gadis yang bersih, dan penampilannya lumayan. Sebagai perbandingan, Zhang Xinyan lebih cocok untuk Chen Feng. Chen Feng tertawa terbahak-bahak, "Menurutmu aku ini siapa? Seorang penggoda wanita." Dia tidak bisa berkata-kata. Li Tongzu secara tidak sadar percaya bahwa dia mendekati Ruan Qingqiu demi wanita. "Aku terlalu malas untuk menjelaskan, apalagi mengatakannya, itu memang salah satu alasannya." "Yah, itu tidak benar." Li Tongzu mengambil seikat tusuk sate kambing dan mulai makan. Meski terlihat santai, dia tetap mengkhawatirkan Chen Feng. Karena wanita ini begitu centil, tidak ada pria yang bisa menahan godaannya. Zhang Shenghao sedikit mengernyit, tetapi dia telah mendengar nama Starscream dan mengetahui bahwa itu adalah wanita dari keluarga situ, wanita yang beracun dan menakutkan. "Saya tidak menyangka Chen Feng makan malam dengan sosialita terkenal di Qinxi tadi malam, dan mereka masih makan malam di warung seperti itu."
Yang dia khawatirkan adalah jika seorang playboy seperti Chen Feng menunjukkan ketertarikan pada Ruan Qingqiu, dia akan bersikap lebih dingin terhadap Zhang Xinyan. Positif dan negatif, dingin dan panas, juga merupakan sifat sejati manusia. Setelah menyesap anggur lagi, Chen Feng berkata dengan tenang, wanita ini benar-benar kuat. Sejujurnya, tadi malam, keluarga Situ dan keluarga Liu bersama-sama mengirimkan ahli untuk mengepung dan membunuh saya, dan orang yang datang ke tempat kejadian untuk mengarahkan keluarga Situ adalah laba-laba merah ini. Baru saja, saya terkejut ketika mendengar Chen Feng dan Ruan Qingqiu makan, tetapi sekarang, Li Tongzhu dan Zhang Shenghao sama-sama ngeri. Keluarga Situ dan keluarga Liu bersama-sama mengambil tindakan. Itu sangat kuat sehingga tidak ada seorang pun di Qinxi yang bisa menahannya. Tapi Chen Feng aman dan sehat. Satu-satunya luka yang disebabkan oleh interogasi, semua ini sungguh sulit dipercaya. Chen Feng melanjutkan, wanita ini sangat cakap. Terus terang, saya mengambil kesempatan untuk menyandera dia tadi malam sebelum meninggalkan lokasi pengepungan. Saya berakting, dan lawan saya juga aktor yang baik. Singkatnya, wanita ini luar biasa. Setelah bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya dalam akting, tapi wanita ini adalah salah satunya. Li Tongzhu diam, dan Zhang Shenghao diam. Bagi orang sombong seperti Chen Feng bisa mengucapkan kata-kata pujian, berarti rumor tersebut benar adanya, Starscream ini pasti mumpuni. Pertarungan dengan keluarga Liu dan keluarga Situ menjadi semakin rumit. Chen Feng memandang Zhang Shenghao dan berkata dengan sangat tenang, awalnya, Bos Zhang dan saya menarik garis yang jelas, dan saya terlalu malas untuk peduli dengan urusan masyarakat Pleistocene dan geng Tianlang. Tapi hari ini, ada dua hal yang saya masih perlu mengingatkan Bos Zhang. Hal pertama adalah bahwa penguasa sebenarnya dari geng Tianlang sekarang sebenarnya adalah Ruan Qingqiu. Zhang Shenghao masih harus memberitahu Zhang Shenghao hal-hal ini, jika tidak, Zhang Shenghao pasti tidak akan berakhir dengan baik. Hanya demi ayah mertuanya, dia harus membantu. Itu dia. Jadi, geng Tianlang sekarang menjadi kekuatan keluarga Situ. Zhang Shenghao langsung panik. Chen Feng mengangguk, membenarkan pernyataannya. Zhang Shenghao tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Jika tokoh besar di belakang geng Tianlang berasal dari keluarga Situ, itu akan masuk akal dalam banyak hal. Tak heran jika orang yang tadinya setuju untuk menjual tempat ini kepadanya tiba-tiba berubah pikiran dan menginginkan persaingan yang sehat. Mereka pasti takut dengan kekuatan keluarga Situ. Kalau dipikir-pikir sekarang, sungguh ajaib kalau Pleiades Society masih bisa bertahan hingga saat ini. Dengan kekuatan keluarga Situ, sebenarnya sangat mudah untuk membunuhnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.